Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Bu Uswa di kelas 6 dalam mata pelajaran tematik. Hari ini kita akan memulai tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 1, rukun dalam perbedaan, pembelajaran 2. Sebelum kita mulai, marilah sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar PPKN tentang persatuan dan kesatuan. Tujuannya agar siswa mengetahui bagaimana cara menyikapi perbedaan. Lalu yang kedua, bahasa Indonesia. Siswa dapat membuat pertanyaan dari teks bacaan tentang proklamasi kemerdekaan dan SBDP tentang karya seni 3 dimensi. Siswa dapat membuat karya 3 dimensi. Yuk kita mulai. Ini Ibu akan membacakan sebuah teks bacaan yang berjudul Kehidupan Suku Tengger yang ada di buku paket tema 2 halaman 14 dan 15. Ibu akan membacakan 3 paragraf dari paragraf yang ada di teks bacaan tersebut. Mari kita mulai, simak dengan baik ya. Salah satu tujuan wisata di Jawa Timur yang terkenal keindahan alamnya adalah Gunung Bromo. Gunung Bromo terletak di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru yang berada di Kabupaten Pasuruan, Probolinggo, Lumajang, dan Malang, Jawa Timur. Kawasan Tengger dihuni oleh satu suku bangsa yang sangat kuat adat istiadatnya. Suku bangsa itu adalah suku Tengger. Masyarakat suku Tengger merupakan keturunan kerajaan Majapahit, sehingga mayoritas menganut agama Hindu. Namun, seiring perkembangan zaman, agama-agama lain juga telah dianut oleh masyarakat Tengger, seperti Islam, Kristen, dan Buddha. Meskipun telah banyak agama yang berkembang di kawasan Tengger, tetapi tidak sekalipun terjadi bentrokan di antara warga, terutama yang disebabkan masalah agama dan kepercayaan. Masyarakat Tengger selama ini dikenal sebagai warga yang santun, rukun, patuh, dan menjunjung tradisi budaya leluhur. Mereka saling menghormati dan mengasihi, termasuk dalam menjalankan kehidupan beragama. Toleransi beragama tertanam kuat di kalangan masyarakat Tengger. Setelah menyimak tentang teks bacaan kehidupan suku Tengger, di sana kita bisa melihat bagaimana terjadinya kerukunan meskipun terjadi perbedaan agama. Bagaimana cara kita menyikapi perbedaan? Yang perlu kita pahami, kita harus saling menghormati dan mengasihi. Lalu kita harus berpikir positif terhadap orang lain. Kemudian tidak merendahkan orang lain atau tidak sombong. Lalu peka terhadap penderitaan orang lain. Dan sabar serta memiliki toleransi yang tinggi. Itulah kunci bagaimana supaya kita sebagai bangsa yang besar bisa tetap bersatu. Selanjutnya untuk tugas PPKN, Ibu meminta kalian memberikan pendapatmu bagaimana seharusnya sebagai pemuda mengisi kemerdekaan dan menyikapi berbagai perbedaan agar tetap tercipta persatuan dan kesatuan. Kirimkan jawabanmu melalui Google Classroom. Selanjutnya kita akan membaca lagi. Ibu akan membacakan sebuah teks bacaan dari buku tema 2 halaman 6. Ibu hanya akan membacakan 2 paragraf saja. Selanjutnya tugas kamu membacakan seluruh paragraf yang ada di halaman 6 dan 6, 7, dan 8. Saat-saat menjelang proklamasi. Sejarah mencatat bahwa puncak perjuangan bangsa Indonesia adalah detik-detik proklamasi kemerdekaan. Pekik merdeka membahana di seluruh pelosok tanah air. Proklamasi kemerdekaan Indonesia
disampaikan oleh Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Sebelum proklamasi dibacakan, naskah proklamasi disusun terlebih dahulu. Penyusunan naskah proklamasi dilakukan di Rumah Laksamana Tadashi Maida. Rumah Laksamana Maida dianggap aman dari gangguan Jepang. Nah, Ibu minta kalian lanjutkan membaca sampai habis. Kemudian kalian resapi apa yang dapat kalian petik dari teks bacaan tersebut. Untuk tugas bahasa Indonesia, silahkan kalian buat pertanyaan. 5 pertanyaan menggunakan kata tanya apa, siapa, di mana, mengapa, dan bagaimana dari teks bacaan yang berjudul Saat-saat Menjelang Proklamasi halaman 6 dan 7 buku paket tema 2. Kirimkan jawabanmu langsung diketik di Google Classroom. Selanjutnya untuk SBDP kita akan kembali mempelajari karya seni 3 dimensi. Seperti yang sudah Ibu jelaskan di pertemuan sebelumnya bahwa karya seni 3 dimensi adalah karya seni yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Di sini ada keramik, ada tempat wadah, ada bermacam-macam yang bentuknya 3 dimensi. Nah, langsung saja untuk tugas SBDP, buatlah satu karya 3 dimensi yang unik dan menarik. Silahkan boleh dari bahan bekas apa saja, boleh dari plastik, dari kaleng. Nah, kirimkan hasil karyamu ke sekolah paling lambat tanggal 6 September 2021. Di sini tugasnya bersifat individu ya, bukan kelompok. Tugasnya bersifat individu.